takutkan sebenarnya. Dalam sisi manusiawi, itu aku tahu pasti aku bakalan dipisahin sama anak aku. Jadi, ada satu keinginan aku untuk kabur, karena aku nggak mau terpisahkan sama anak aku ini. Karena ada tuh di Alkitab, ketika kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri kamu harus meninggalkan kedua orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak. Itu yang aku takutkan, sejujurnya. Tapi, sekali lagi kakak Alex bilang, kamu harus lewati itu, kamu harus lalui itu. Itu hal terberat dalam hidup aku, tapi aku nggak bisa melakukan apa yang tidak Tuhan mau. Tuhan tidak menginginkan aku untuk dari rumah saat itu. Dan satu hal pelajaran lagi yang aku ambil, aku bisa membedakan antara jawaban dari Tuhan ataukah jawaban dari iblis. Kalau jawaban dari iblis tuh kita merasakan hal kayak ragu-ragu, kayak takut, itu jawaban dari iblis. Tapi kalau jawaban dari Tuhan tuh kita merasakan ketenangan, terus nggak ragu, nggak takut. Itu jawaban dari Tuhan. Satu pelajaran terbesar lagi yang aku ambil. Lalu akhirnya aku nggak jadi kabur, aku mengurungkan niat aku, terus besoknya mama kan buka puasa, keluarga buka puasa, terus itu semua makanan buka puasa tuh dibawa ke bawah kan, biasanya kan buka puasa di lantai 2 tuh, ini dibawa ke bawah semua, aku nggak bisa makan karena semua makanan ada di bawah. Terus yang ada tuh cuman Indomie sama telur kan, mie sama telur. Aku makan itu dan anak aku makan itu. Bukan aku nggak bisa, maksudnya aku takut untuk turun gitu kan. Maksudnya takut mama sama papa maki-maki aku. Terus kalau maki-maki tuh aku takut nanti orang tua aku tuh kena karma istilahnya kan, karena maki-maki Tuhan tuh. Terus sudah, aku cuma makan mie sama telur kan, aku makan mie sama telur. Besoknya lebih parah lagi, itu semua juga nggak ada makanan sedikit pun. Itu aku nggak makan, itu aku makan cuman obat proma kan aku punya mah kan, aku cuma makan satu obat proma sama minum. Dan aku bilang sama Rin, dan Rin nangis saat itu, karena kan posisi Rin juga kan tidak punya uang. Terus Rin mengajarkan aku kayak gini, sayang, sesungguhnya tidak yang mengenyangkan perut itu bukan hanya makanan, tetapi juga firman Tuhan. Rin mengajarkan, ayo kita baca Alkitab, dan aku baca Alkitab kemarin. Selesai baca Alkitab, aku berdoa sendiri kan, aku pergumulan, itu malam-malam aku pergumulan beberapa jam tuh, ujian penyembahan, berdoa, minta Tuhan tunjukkan jalan. Aku kayak rasa nggak kuat gitu di proses seperti ini tuh, kayak aku pengen bebas, di mana aku di rumah tuh selalu sholat kak, sholat. Aku takut gitu kan, saat itu aku takut gitu, aku sholat, apakah aku akan buat Tuhan marah gitu kan. Tapi Kak Gi bilang, enggak, Tuhan nggak marah. Kamu tetap sholat boleh, cuma tetap Tuhannya itu menyembah Tuhan Yesus gitu kan. Cuma aku nggak mau gitu, aku nggak mau sholat lagi. Dan aku ketika dibilang suruh sholat tuh aku bilang gitu kan. Aku masih belum bisa menyuarakan eh, sudah Pak, aku sudah berbeda iman. Aku nggak bisa sholat lagi. Aku masih takut kan. Oh ya, satu hal yang aku lupa. Jadi sebelum Papa ke Cianjur tuh, aku udah buat pengakuan iman sebelumnya kan. Aku udah buat pengakuan iman sama Papa. Aku bilang sama Papa, aku bilang sama Rin dulu, aku mau pengakuan iman. Terus kata Rin, benar kamu mau pengakuan iman? Kamu udah siap? Sudah, aku bilang udah siap. Lalu aku turun kan, aku ke tangga rumah, papanya udah siap-siap nih, udah pakai sorban, mau sholat kan, mau pimpin ibadah kan, mau pimpin terawih. Terus aku bilang, Pak, aku pengen bicara. Terus kata Papa, ya sudah bicara. Terus aku bicara, aku bilang, aku Kristen, aku udah dibaptis, aku bilang gitu. Terus Papa kaget, cuma bilang,
hancur Kak, semua hancur. Jangan kayak gini Kak. Apa kata orang, bapaknya itu ustad, kamu Kristen, enggak semua. Udah, kamu sholat ya, kamu doa ya. Papa lembut saat itu, Papa lembut. Karena yang selalu aku doakan juga untuk kelembutan hati orang tua kan, Papa lembut bicaranya, sudah kamu doa aja, kata dia, kamu sholat, kamu baca Quran, kata dia gitu. Ya sudah, bapak jalan ya, kata dia, bapak mau teraweh, mau ini jadwal papa untuk pimpin teraweh kan. Masih ada mama nih, mama namanya cewek kan, mama mulutnya tuh nyerocos, nyerocos. Terus aku bilang, itu bukan nabi, kata, itu bukan Tuhan, itu nabi Kak, kata dia gitu kan. Aku cuma bilang sama mama gini, aku sudah percaya sama Tuhan Yesus mah, sudah, aku bilang gitu kan. Udah, aku masuk kamar, dan aku nggak mau dengerin ocehan mama kan, aku takut mama kena karma kan, takut dibalas sama Tuhan. Terus aku masuk kamar. Nah, itu yang balik lagi yang cerita. Jadi sebelum papa ke Cianjur, itu cerita sebelumnya aku udah buat pengakuan. Terus sudah kan, pas aku bergumul, balik lagi aku bergumul malam-malam sekitar 2 jam. Bergumul, pujian penyembahan 2 jam, minta Tuhan buka jalan, minta Tuhan kuatkan iman aku, minta Tuhan istilahnya, aku pengen sudahlah, aku udah nggak kuat gitu, maksudnya bukan nggak kuat dalam arti kata kuat yang seperti apa, jadi pengen Tuhan buka jalan deh, aku serahkan semua hidup aku ke tangan Tuhan, aku udah berserah diri di malam itu, aku serahkan seluruh hidup aku ke tangan Tuhan, sudah aku tidur kan. Nah, besoknya nih hari dimana klimaks cerita aku, besoknya anak aku tuh mau diajak ke masjid sama papa. Jadi anak aku tuh nggak pernah diajak ke masjid kan, karena pandemi COVID kan, anak kecil, anak aku umur 4 tahun, nggak pernah diajak ke masjid. Tiba-tiba entah kenapa hari itu papa ajak aku buat ke masjid. Jadi mama naik ke atas, mama mau buka lemari aku untuk cari baju koko, baju gamis anak aku kan. Mama buka lemari dan mama melihat itu ada tas. Jadi tas itu berisi pakaian aku, beberapa potong, terus pakaian anak aku, sama surat-surat ijazah semua aku. Karena hari di mana aku pertama kali ketahuan, aku sudah menyiapkan itu karena satu hal, aku percaya iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang sia-sia. Jadi aku sudah siapkan itu dan mama nemuin tas itu, mama bilang saat itu, kamu Kristen Kak? Kata dia gitu. Kamu Kristen, apa kamu mau pergi dari rumah ini? Kata dia gitu. Pak, lu udah nyiapin tas, kata dia gitu kan. Lu mau pergi sana silakan, kata dia. Gue juga nggak pengen punya anak kafir kayak lu. Gue udah lahirin lu capek-capek, gue udah besarin lu capek-capek, lahirin lu pertaruhan nyawa, tapi ternyata gue ngebesarin anak yang kafir, kata dia. Gue juga nggak mau punya anak kayak lu pergi dari rumah ini silakan, kata dia gitu. Tapi satu, jangan bawa anak lu. Aku langsung nangis saat itu. Hal dimana yang aku takutkan terjadi, hal dimana yang aku doakan selama ini terjadi, yang aku istilahnya bukan takutkan dan inginkan, takutnya itu karena harus terpisah sama keluarga. Hari dimana ini hari terjadi kan, hari yang besar dalam sejarah hidup aku itu terjadi. Aku takut, aku nangis. Anak aku dibawa ke masjid sama bapak. Terus mama kan itu sekitar jam 2 siang itu lagi masak buat buka puasa. Itu ada adik aku, jadi adik aku ada yang ustadz juga kan. Jadi anak ketiga, adik aku ada yang ustadz juga, lulusan pesantren. Jadi mama bilang, Tung, itu kakak lu tuh rukiah, kata dia gitu kan. Kakak lu rukiah tuh, masukan setan kali itu dia, masukan jin kafir. Ya rukiah tuh kakak lu. Terus gue bilang, ayo, gue bilang kan sudah. Terus adik aku duduk di depan kamar aku, terus aku duduk di kamar, pintu aku buka. Adik aku bilang gini, kakak, itu bukan Tuhan, itu nabi. Terus aku bilang sama adik aku, kalau memang itu nabi, tunjukin sekarang di ayat mana di Al-Quran yang menyatakan kalau Nabi Isa disebut sama Yudas.
Karena yang selama ini kita tahu, Muslim selama ini yang aku tahu di Muslim, itu Nabi Isa diserupai sama Yudas kan ceritanya. Aku tantang adik aku saat itu, tunjukin ke gua di mana ayat Al-Quran yang menyatakan Nabi Isa diserupai sama Yudas. Kalau ada, gua baca 2 kalimat syahadat sekarang juga. Kata aku gitu kan. Gua baca 2 kalimat lagi, 2 kalimat syahadat sekarang juga. Terus adik aku bilang, oh ada, kata dia gitu, tenang, ada. Mana tunjukin ke gua. Terus dia ambil HP atau Al-Quran, terus sama Al-Quran kan, terus kata dia, ini dia bacain kan. Nah, apa yang dia bacain itu aku udah baca. Aku bilang, itu hadis, bukan Al-Quran. Sekarang gue tanya sama lu, kenapa kalau memang Al-Quran itu disebut kitab penyempurna, kenapa dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri? Kenapa Al-Quran itu harus membutuhkan hadis dan ijtima ulama untuk menjelaskan dirinya sendiri? Sedangkan Alkitab itu kitab yang bisa menjawab dirinya sendiri, kitab yang bisa menjelaskan dirinya sendiri. Apa yang lu tanya, apa yang lu butuhkan, semua ada di Alkitab. Terus aku langsung telepon Rin. Telepon biasa, telepon WA kan, bukan video telepon. Aku telepon dan aku yakin saat itu yang berbicara itu Tuhan tuntun aku dalam berbicara, Roh Kudus pimpin aku dalam berucap. Aku yakin saat itu ini waktunya. Jadi aku telepon Rin, aku mau di mana ada yang mendengarkan apa yang aku bicara. Jadi ada saksi gitu kan. Terus aku telepon Rin, Atung, adik aku bilang saat ini gini, sekarang lu pikir coba katanya, Tuhan tuh nggak punya anak, kata dia gitu. Tuhan tuh nggak punya anak. Terus kata aku bilang, emang Tuhan siapa yang punya anak? Aku bilang gitu kan, itu pengertian yang salah. Bukan dalam arti kata Tuhan melahirkan, bukan. Itu arti kata Tritunggal. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Aku jelasin kan sama adik aku apa arti kata Tritunggal. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Bapak itu Allah itu sendiri. Allah itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai Tuhan. Dan Roh Kudus itu Roh kebenaran. Hal di mana aku dulu nggak mengerti apa arti kata Tritunggal itu dengan iman kepercayaan sebelumnya itu aku bilang gitu kan. Tapi ketika gua mimpi dan didatengin sama Tuhan Yesus, itu langsung gue searching apa arti kata Tritunggal dan gue otomatis gue langsung mengerti itu. Susah tuh kalau memang belum Roh Kudus tuh belum ada di hati seseorang, itu susah untuk memahami apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Terus adik aku langsung bilang gini, lu mimpi Tuhan Yesus, lu mimpi kata gitu. Panggil Tuhan lu sekarang, kata dia gitu. Langsung aku bilang, amin. Amin sayang, semoga Tuhan akan ngejamah lu, ngejamah bapak, ngejamah mama. Aku bilang kayak gitu, aku aminin. Lalu adik aku bilang gini lagi, debat lagi tentang kata dia ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Aku langsung bilang kayak gini, ya itu jalan yang lurus itu Tuhan Yesus itu sendiri. Aku bilang di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Itu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku bilang kayak gitu sama adik aku. Terus adik aku makin emosi kan. Aku tanya balik kan dia. Sekarang gue tanya sama lu, kenapa di Al-Quran disebutkan Nabi Isa itu diwafatkan baru dibangkitkan? Terus itu nggak cuma satu ayat, jadi ada yang aku tahu nih kawan-kawan, di Al-Quran itu ada 4 ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa sendiri itu, yang menceritakan tentang Tuhan Yesus itu sendiri, itu ada di surat Ali Imran, An-Nisa, Az-Zukhruf, sama Al-Maidah. Itu. Jadi disebutkan Nabi Isa itu diwafatkan baru dibangkitkan. Secara tidak langsung Al-Quran itu meyakini, mengiyakan kalau Nabi Isa itu atau Tuhan Yesus sendiri itu tuh mati di atas tiang kayu salib. Aku bilang kayak gitu sama adik aku kan. Bukan pemahaman yang seperti itu, kata dia gitu kan. Terus pemahaman yang seperti apa, aku tanya. Aku sudah cari, aku sudah belajar. Itu ada berbagai macam pendapat ulama, berbagai macam pendapat ahli tafsir gitu kan. Kenapa? Berbagai macamnya ini kontradiksi. Ada yang bilang mewafatkannya ini itu dia meninggal. Ada yang bilang mewafatkannya ini hanya tidur. Jadi kenapa para ulama ini bisa berbeda pendapat coba? Jadi Al-Quran membutuhkan hadis dan ijtima itu atas dasar ulama, atas dasar pendapat yang seperti apa dibilang ulama, hadis yang sahih yang seperti apa, sedangkan ada 2 pendapat yang kontradiksi, itu yang apa sih yang keraguan kan. Aku berbicara seperti itu sama adik aku,
adik aku nggak bisa jawab, langsung adik aku telepon bapak kan. Adik aku telepon papa aku langsung pulang dari masjid sama anak aku. Saat itu anak aku langsung aku tarik ke dalam kamar. Aku takut dipisahin kan sama anak aku. Anak aku langsung tarik ke dalam kamar, dan bapak aku mau coba ambil anak aku lagi. Kata papa kan, sini Mija sini sama engkong kata dia. Terus Mija nggak mau, anak aku nggak mau, anak aku tetap mau sama aku kan. Nggak mau, katanya Mija mau sama mama. Sudah di situ papa tanya kenapa kak, kata dia gitu kan. Coba cerita sama bapak, kata dia. Bapak masih lembut nih, karena selalu yang doakan untuk kelembutan hati pak orang tua kan ketika ini terjadi. Papa debat, aku debat sama papa. Sekali lagi papa bilang itu bukan Tuhan, itu nabi. Terus aku debat hal yang sama. Terus papa udah kayak naik pitam kan, papa marah. Terus tapi ini udah jam buka puasa, gitu kan, karena papa lagi puasa juga. Udah jam buka puasa nih, semua buka puasa di lantai 2 di depan kamar aku, taruh di bawah kan makanan. Terus anak aku itu keluar kan, aku bilang Mirza keluar sama minum, aku bilang kan makan sambil ngomong, karena aku tahu aku lapar kan. Terus sudah Mirza keluar, tiba-tiba aku tuh bawain air, katanya ini mama, ini buat mama. Terus Mirza tutup pintu. Mirza bilang kata aku, Mirza udah di depan aja sana, buka puasa sama engkong sama nenek. Nggak mau katanya, Mirza mau jagain mama. Mirza nggak mau mama dimalah-malahin sama engkong katanya, dan nenek. Itu anak aku. Terus sudah ke bawah kan, ke bawah. Aku lupa. Jadi pas di mana debat itu, pas di debat itu, papa ngusir aku kan, papa ngusir aku. Terus sudah buka puasa, terus papa turun ke bawah, lalu aku siap-siap pakai baju kan, aku pakai baju untuk pergi, anak aku pakaiin jaket, semua baju sudah rapi, aku turun ke bawah, terus papa aku lihat aku bawa tas, papa aku bicara kan, mau kemana kak? Terus aku bilang, kan papa udah ngusir, mama udah ngusir, engkong udah ngusir aku. Aku juga nggak tahu aku harus kayak gimana lagi pak. Terus kata bapak, ya lagian kamu mesti berdoa, kata dia gitu kan. Sudah, kamu tinggal saja di rumah dulu, kata dia. Dan bapak tinggal di rumah untuk istilahnya kata bapak tuh aku kesurupan setan lah, gitu kan. Aku bilang, enggak pak, aku udah Kristen dan aku udah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Terus kak, hancur kak, pokoknya bapak tuh udah kayak kesel tapi nggak mau marah, kayak pasrah gitu juga kan. Terus bapak ngomong kayak gini kan, aku bilang aku minta maaf sama bapak, sama papa, aku udah ngecewain papa, udah ngecewain mama, aku udah bikin sakit hati papa, udah bikin mama, udah bikin malu keluarga, bukan bikin malu lagi, kalau di share di grup kan, di grup keluarga tuh di keluarga udah tahu semua bagian aku lebih baik pergi di rumah ini, dan kalian semua juga udah usir aku kan, ya sudah, aku bilang kan. Terus kata papa, jangan kak, sudah di rumah dulu belajar tentang apa itu Alkitab dan apa itu Al-Quran secara rinci, kata papa gitu kan. Ini kamu tersesat kak, ini kamu istilahnya apa ya, salah jalan, kata papa gitu. Terus bilang cerita aku bilang kalau bukan karena Tuhan sudah datang ke mimpi aku nggak mungkin bisa ambil keputusan sebesar ini. Aku dibesarkan sama papa selama 25 tahun dengan iman Islam. Aku pinter ngaji, bukan pinter, saya bisa ngaji, aku bilang kan, aku bisa ngaji. Aku tahu apa itu Islam, tapi aku juga nggak tahu kenapa ketika aku memimpikan Tuhan Yesus dan aku menjabat tangan Tuhan, itu aku ngerasain hal yang nggak pernah aku rasain, Pak. Terus kata papa bilang, jangan kak, sudah di rumah aja, belajar dulu apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran. Setelah 3 bulan terserah dia lu mau kemana, kata dia gitu. Terus aku bilang, nggak bisa pak, sekali lagi aku udah mimpi Tuhan Yesus, aku udah istilahnya tarik ulur kan saat itu, tarik ulur sama papa tuh. Ya sudah, aku bilang gitu, kalau memang aku nggak bisa keluar dari rumah,
Aku pengen papa sama mama terima aku dengan iman kepercayaan aku sekarang. Papa harus lega hati karena aku udah percaya sama Tuhan Yesus, aku boleh memeluk agama Kristen, aku bilang gitu. Aku tetap tinggal di rumah ini. Terus kata bapak, itu pilihan yang sulit kak, nggak bisa kak. Jadi, oh ya sudah, aku pergi dari rumah. Terus kata bapak, sekarang ini kalau memang lu mimpi Tuhan, kata dia, bekas kali papa udah emosi. Kalau memang lu mimpi Tuhan, panggil Tuhanmu sekarang. Gue kasih uang susah, kata dia, kalau Tuhan udah datang sekarang. Terus aku, sekali lagi, aku amin pak. Nanti aku yang akan berdoa, semoga Tuhan datang sama papa, sama mama, Tuhan akan jamah papa sama mama. Aku bilang, kata bapak, nggak mau, gue punya sekarang. Nggak bisa, Pak. Tuhan tidak bisa dipaksakan seperti itu. Aku bilang gitu kan, sudah. Lalu, ini nih, kata bapak gini, ini nih, lalu punya kebiasaan buruk, kata dia gitu kan. Dan karena aku pernah gagal rumah tangga juga, mungkin papa mandang aku negatif. Terus, aku bilang sama papa, papa, Tuhan itu datang untuk orang yang hina, Pak. Seperti aku bilang. Udah lu katanya tetap papa papa berucap lagi, udah di rumah aja, belajar lagi, belajar udah belajar ya tadi gitu kan. Terus aku bilang sama papa, terakhir, udah apa? Aku Kristen sampai mati. Aku bilang gitu. Digampar aku, habis, terus aku bilang, ya sudah, kalau mau keluar, keluar, pergi lu dari rumah ini. Kata dia. Lu pergi dari rumah ini, kata dia. Karena aku udah berucap Kristen sampai mati, papa bilang, lu pergi dari rumah ini. Tapi satu, jangan bawa anak lu. Terus aku bilang, nggak bisa, itu anak aku. Nggak bisa, kata papa. Itu anak gue yang biayain lu persalinan, kata dia gitu. Yang biayain lu persalinan. Kalau nggak gini, kata dia gitu. Lu boleh bawa anak lu, kalau lu bisa bayar uang 30 juta, kata dia. Lu sediain lu uang 30 juta buat ganti persalinan sesar lu waktu itu. Dan lu buktiin kalau lu bisa jadi sukses, lu baru boleh bawa anak lu. Aku mikir, aku duit dari mana sekarang nih uang 30 juta. Cuma satu yang aku ingat di Alkitab disebutkan, kamu ketika mengikuti Tuhan, kamu harus menyangkal diri kamu sendiri, kamu harus meninggalkan orang tua, segala laki-laki, dan percaya itu. Dan ini yang aku takutin ketika aku harus terpisah oleh anak aku. Tapi hari dimana aku ingin, hari dimana aku harus terpisah sama anak aku ngedapetin satu kejadian yang luar biasa. Jadi anak aku itu kelilipan saat itu. Anak aku kelilipan, namanya anak kecil kelilipan tuh, mau aku udah basuh kan mukanya, aku udah sembur, aku udah tiup, aku udah apa, udah tembang air kan. Terus nggak selesai-selesai tuh, nggak keluar-keluar tuh, masih nangis kan, masih kesakitan. Terus aku tarik ke kamar mandi, itu aku nyalahin keran, aku mau usap wajah anak aku. Sebelum ucap, aku sebut dalam nama Yesus 3 kali. Itu langsung hilang keliripannya. Itu benar-benar hari saat dimana aku ingin terpisah. Aku harus terpisah sama anak aku. Itu aku ngalamin hal seperti itu. Dan istilahnya Tuhan itu beri aku petunjuk dengan hanya menyebut namanya. Tuhan akan jaga anak aku. Jadi hari dimana aku kehilangan anak aku harus kuat karena Tuhan sudah tunjukkan kuasanya, dan aku harus, memang hal seperti itu yang aku jalani ini merupakan bagian dari pikul salib itu sendiri. Aku kuat dan anak aku itu diajak keluar untuk beli es krim sama adik aku yang ustadz ini. Jadi aku duduk di bangku, aku buka tas aku keluarin baju-baju anak aku nangis, anak aku nyamperin aku bilang, doain mama, mijat, doain mama, aku cium anak aku, terus anak aku keluar sama adik di es krim kan, lalu
aku pamit sama orang tua aku, ada anak aku pergi, aku pamit sama orang tua aku bilang, "Papa, Mama, aku pamit, aku minta maaf sekali lagi aku udah ngecewain Papa sama Mama, aku sudah percaya sama Tuhan Yesus, aku udah mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, aku minta maaf sekali lagi, doain aku." Terus kata Papa, "Nggak bisa Kak, iman kita udah berbeda." Terus aku bilang sama Papa, "Papa, di dalam Kristen walaupun iman berbeda tapi kita tetap saling bisa mendoakan." Lalu aku pakai tas, aku buka gerbang, aku keluar dari rumah dengan perasaan yang hancur karena harus meninggalkan orang tua. Aku anak satu-satunya cewek kan, hari dimana aku harus pergi dari rumah dan sendiri, dan anak aku juga aku nggak bisa aku bawa. Itu sebagai orang tua tuh aku sedih karena kan aku juga udah cerai 2 tahun yang lalu, hari dimana anak aku kehilangan kasih sayang seorang ayah, dan dia juga harus kehilangan kasih sayang seorang ibu. Itu merupakan hal yang sangat berat untuk pergi dari rumah saat itu. Dan tapi aku percaya ini sudah jalannya Tuhan, ini sudah kehendak Tuhan. Aku harus kuatkan diri aku harus kuatkan iman aku saat itu. Aku pergi dari rumah tanpa uang sepeser pun, aku pergi dari rumah. Di tengah perjalanan aku langsung hubungin Rain, aku nggak tahu aku harus kemana, aku nggak tahu dengan posisinya di Papua kan, aku nggak tahu aku harus kemana, aku pusing, aku telepon Rain, aku udah di luar, terus Rain, puji Tuhan, kayak jadi ceritanya kayak gini, jadi adalah sisi di mana aku sudah mau persiapin nanti nih kalau aku udah keluar dari rumah aku harus kemana sama Ren tuh, aku udah coba-coba rancang itu, dan Ren sudah coba-coba telepon semua keluarganya Ren yang ada di Jakarta, cuma nggak ada jawaban sama sekali kan pada saat itu. Tapi sungguh luar biasa mukjizat Tuhan, hari dimana aku keluar dari rumah itu ada satu saudaranya Ren yang bisa dihubungi. Jadi sekali lagi Tuhan sudah sediakan Kakak Joni untuk menolong aku saat itu. Ren udah bisa hubungin Kakak Joni, dan Kakak Joni sudah siap. Maksudnya Kakak Joni langsung nyamperin aku kan dari Jakarta Utara. Terus habis itu aku tunggu sekitar 30 menit tunggu Kakak Joni itu, 30 menit. Lalu papa aku nge-WA, Mija nangis. Mija nangis Kak, pulang kata papa gitu. Itu sekali lagi, itu aku hancur aku pusing, aku nggak tahu harus kayak gimana. Mija nangis kan, anak nangis, Mija nyariin kamu Kak, kata dia gitu, pulang Kak, dia gitu, jangan kayak gini Kak, papa WA kan, papa telepon. Aku bingung, satu sisi manusiawi tuh kayak aku pengen pulang gitu, kayak aku nggak mau kehilangan Mirza, aku harus pulang, aku harus bawa Mirza atau gimana gitu, ada sisi seperti itu. Cuman aku harus ikut terus ke jalan Tuhan, aku harus fokus ke depan, aku harus lurus ke depan. Aku takut ketika aku menoleh ke belakang itu aku akan jadi tiang garang. Benar-benar kayak itu hancur, perasaan benar-benar hancur. Aku bingung, tapi satu aku yakin Tuhan selalu bersama aku, Tuhan akan selalu pimpin langkah kaki aku lurus jalan ke depan, aku tanpa menoleh ke belakang. Walau sakit, aku terus jalan ke depan, aku nggak mau pulang, aku nggak akan pulang kan. Aku tetap kuatin diri aku tetap berdoa, Tuhan Yesus tolong, tolong Tuhan. Saat itu aku berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan kuatkan iman aku, Tuhan tolong jaga anak aku, tolong jaga waktu aku Tuhan. Aku jalan, aku tunggu Kakak Joni kan, Kakak Joni datang, akhirnya Kakak Joni datang, aku pergi ke rumah Kakak Joni, dan aku baru tahu ternyata istri Kakak Joni itu pelayan Tuhan kan, majelis. Hari di mana aku keluar pertama dari rumah itu, aku ditempatkan sama Tuhan itu di rumah seorang
pelayan Tuhan. Itu merupakan kasih karunia Tuhan tuh sama aku. Jadi di saat aku down, itu kakak Ana tuh selalu kuatin aku, selalu berdoa sama aku, selalu dengerin cerita aku, selalu kasih penguatan ke aku. Terus beberapa hari aku di kakak Joni, sekitar 3 hari 4 hari, itu langsung saudaranya Rin telepon, aku bisa pergi dan aku bisa terbang ke Ambon. Aku bisa terbang ke Ambon, terus aku pergi, aku terbang ke Ambon. Aku ditempatkan di uaknya Rin. Aku datang pertama kali di rumah keluarga Rin. Itu hari Sabtu aku sampai di Ambon. Nah, besoknya hari Minggu kan, hari ke gereja. Itu aku bangun pagi, aku siap-siap untuk pergi ke gereja sama keluarga Rin di sini. Pertama kali aku pergi ke gereja tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut, ketakut ketahuan, dengan ada rasa senang gitu kan. Pertama kali pergi ke gereja tanpa rasa takut itu di Ambon sini, di rumah keluarganya Rin. Aku pergi ke gereja, aku berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan telah jawab semua doa aku Tuhan, aku percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Aku ngerasa bahagia luar biasa bisa ke gereja tanpa harus, oh begini ya rasanya ke gereja tuh, nggak harus umpet-umpetan, kucing-kucingan, takut ketahuan kah, atau takut gimana-gimana, jadi merdeka, istilahnya merdeka bebas kan. Sudah, akhirnya terus aku dibawa, aku pulang ke rumah orang tuanya Rin, cerita-cerita, selesai, aku sampai ke rumah orang tuanya Rin, dan kawan, satu hal, aku pergi dari rumah itu tidak bawa uang sepeser pun, aku bawa baju hanya beberapa potong, tapi saat ini yang kawan-kawan lihat, aku tidak kekurangan sedikit pun. Baju berlimpah. Sekarang berat badan aku pun naik. Aku tidak kekurangan sedikit pun, aku tidak kekurangan makan, aku tidak kekurangan baju, aku tidak kekurangan uang. Puji Tuhan, itu memang benar jawaban dari Tuhan. Kasihnya Tuhan, berkatnya Tuhan itu luar biasa. Ketika kita sudah meyakinkan diri untuk mengikut Tuhan, Tuhan akan sediakan berkat yang luar biasa untuk kita. Amin. Dan jujur, karena pertemuan kemarin ini lewat TikTok kan, jadi banyak orang yang bilang aku ikut Tuhan Yesus itu karena laki-laki, itu aku paling marah. Karena perjalanan kisah aku ini sebelumnya awalnya kan karena memang aku ingin mengajak Ren ke Kristen, dan Ren ngajak aku ke aku ingin mengajak Ren ke Islam, dan Ren ingin mengajak aku ke Kristen. Cuma Tuhan datang lewat mimpi aku dan Tuhan ngejamah aku, jadi sama sekali bukan karena laki-laki. Mungkin lewat Ren, perantara Ren, iya, Tuhan titipkan Ren. Lalu di mana aku sekarang sudah menjadi istrinya Ren. Jadi hari di mana sebelum aku menikah, aku dan Ren ingin kasih tahu ke orang tua kan. Ingin kasih tahu ke orang tua aku, bagaimanapun juga itu tetap orang tua aku. Hari di mana aku pengen kasih tahu, itu sebelumnya aku pengen berdoa dulu kan sama Kakak Alex. Tapi sebelum berdoa tuh entah kenapa mama tuh telepon, mama video call, terus aku angkat dan itu anakku yang angkat, terus anak aku terlihat bahagia, terlihat senang gitu kan. Tapi sesekali anak aku menangis karena ingin ikut aku. Terus katanya, mama, Bija ingin ikut mama. Terus aku bilang, iya nanti mama akan ikut. Kata mama gitu kan, Mirja doain mama, mudah-mudahan mama bisa dapat uang. Terus mama bisa ambil Mija, mama bisa ketemu Mija bisa ikut mama. Terus udah kan mama aku maki-maki aku kan, mama aku ngomel-ngomel tuh di telepon, aku nggak mau, mama kena karma Tuhan kan.
Jadi aku akhiri telepon, aku bilang sama Mirza gini, Mija, Mija bobo ya, aku bilang kan. Mija berdoa, berdoa kayak gini sebelum membuat Tuhan Yesus. Mija bobo, aku bilang gitu. Ajarin aku seperti itu, aku nitel, langsung direbut teleponnya sama mama. Terus mama bilang, jangan ajarin lu anak lu gitu. Mama langsung matiin telepon, mama langsung blokir nomor aku. Dan besoknya itu, papa blokir keluarin aku dari grup grup keluarga besar sama grup keluarga inti, papa keluarin. Jadi bagaimana aku bisa mau ngomong aku mau nikah sama Ren, mungkin memang sudah jalan Tuhan, papa nanti tahu sendiri dengan sendirinya kan. Terus habis itu aku menikah sama Ren, dan aku punya orang tua angkat di sini, Bapak Mantri, terus ibu pendeta yang jadi ibu aku. Dan puji Tuhan, kawan-kawan semua, sekarang aku udah bahagia. Aku udah dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku semuanya. Keluarga Ren di sini semua sayang sama aku, semua doain aku. Dan satu lagi mukjizat Tuhan terbesar, di mana hari pernikahan aku selesai, besoknya oma aku tercinta itu melakukan operasi, dan puji Tuhan, Tuhan selamatkan oma. Tuhan angkat penyakit oma tanpa halangan satupun. Terus satu hal lagi, kawan. Istilahnya aku berasal dari keluarga yang muslim yang taat, dan keluarga Ren di sini juga hampir semua itu bekerja di ladang Tuhan. Satu kekuatan yang aku dapat itu ketika aku berada di tengah-tengah antara keluarga yang dari muslim yang benar-benar taat dan keluarganya Rin yang semua bekerja di ladang Tuhan. Itu kayak Tuhan menang, kayak aku sekarang ya sampai lalu aku sangat bersyukur Tuhan kirimkan aku keluarga yang semuanya baik, semuanya sayang sama aku, semua anggap aku sebagai anak lagi, tanpa ada pilih kasih itu. Aku bersyukur untuk keluarga yang ada di Ambon sini. Sekali lagi, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dan mukjizat Tuhan yang aku alami, aku tidak mungkin berada dan melakukan kesaksian seperti ini. Bukan hal yang gampang untuk melakukan kesaksian seperti ini kalau bukan karena tuntunan Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, percayalah, jangan ada keraguan sedikit pun. Banyak orang-orang yang berpesan atau yang aku ceritakan kisah aku ini, jadi aku ceritakan kisah ini tidak ke sembarang orang, maksudnya bukan ke sembarang orang kayak gitu. Jadi ketika aku pengen cerita dan aku cerita, tapi ketika aku nggak mau cerita dan aku nggak bakalan cerita. Karena aku percaya apa yang aku keluarkan dari dalam mulut aku ini, itu merupakan tuntunan dari kuasa Roh Kudus itu sendiri, dan Tuhan Yesus sudah menginginkan itu. Dan beberapa orang yang aku ceritakan itu selalu berucap seperti ini. Beruntung banget ya kamu bisa berjumpa sama Tuhan Yesus. Aku yang dari lahir Kristen sampai sekarang belum pernah berjumpa sama Tuhan Yesus. Satu pesan dari aku, di Yohanes, ketika engkau melihat lalu percaya, ketika engkau melihat aku lalu percaya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu berarti ketika aku melihat Tuhan Yesus, baru aku percaya.
Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah kalian yang tidak melihat namun percaya. Dan satu pelajaran lagi yang aku ambil, itu ada di Markus pasal 13 ayat 13. Kamu akan dicaci oleh karena namaku, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dua ayat itu yang menjadi ayat pegangan aku. Aku rasa cukup sekian kesaksian dari aku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata sebelumnya, karena ini kesaksian pertama aku di channel YouTube-nya Kakak Roy. Karena bukan hal yang mudah untuk membuat kesaksian seperti ini. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.